Tapi ada juga kasus kayak gini Mas Riko ya. Mau uang gebu-gebu, pengen dapat uang 1 miliar. Endingnya justru ketipu 250 juta. Tadi ada mbak-mbak sih yang WA saya, pesan suara gitu. Kenapa kok bisa begitu Mas Hendra gitu katanya. Intinya ya karena kalian menggebu-gebu. Ketika kalian menggebu-gebu, rasanya nggak enak, rasanya di badan sempit, berarti kalian sedang bergerak dari rasa serakah atau kekurangan. Pasti ketipu. Kalau nggak ketipu, uangmu hilang gitu. Intinya dari sponsornya apa, kita udah bisa ngeliat hasilnya. Dari progresnya itu udah kelihatan. Oh, kamu tergesa-gesa, uangmu pasti hilang gitu. Gitu doang hasilnya. Harusnya gimana sponsornya? Ya disadari. Jadi ketika kita mulai serakah nih, mulai terburu-buru, mulai mencari peluang, tapi kok rasanya itu kayak urgensi banget. Biasanya kalau urgensi banget itu di dagu itu kayak agak keras gimana gitu. Nah itu yang perlu disadari. Sampai plong baru. Intinya kalian perlu diam sebelum ada inspirasi untuk yang nggak enak tuh di dagu, berarti cukup dikasih atensi, dirasakan di dagunya sampai kemudian mengurai dengan sendirinya gitu. Betul. Nah, ketika kemudian udah mengurai, udah shifting, itu gimana? Lebih rileks lagi gitu atau seperti apa? Lebih rileks dan lebih plong. Nanti tahu sendirilah. Dan tidak akan menarik peristiwa-peristiwa yang serupa sebelumnya gitu ya? Iya. Dan tidak akan mencerminkan peristiwa yang itu. Karena udah beda kan posisinya. Jadi ini sepanjang hidup kita itu kita selalu manifestasi. Jadi jangan disangka manifestasi itu adalah sesuatu hal yang kalian lakukan. Enggak, itu bukan doing. Itu adalah sifat kalian masing-masing. Jadi kalau intinya sejak lahir sampai sekarang kalian tuh selalu memanifestasikan kehidupan kalian 24 jam. Hanya saja kalian memanifestasikan secara tanpa sadar. Itu bukan sesuatu yang kalian lakukan. Jangan dikira ketika kalian afirmasi baru kalian manifestasi, enggak. Jauh sebelum itu, lewat identitas dan semua ekspresi dari identitas. Makanya kita perlu sadar terlebih dahulu, bangun. Nah itu. Bangun. Kembali ke fitrah kita semuanya. Gitu ya. Iya. Oke. Saya pikir itu, karena saya sudah nggak bisa bikin pertanyaan lagi kayaknya ya. Jadi, tapi paling tidak ya, saya ucapkan terima kasih Mas Riko tuh benar-benar membawa nuansa baru di Ngaji Roso, langsung perasan, langsung intinya gitu ya. Meskipun kemudian ya butuh waktu memang untuk memahami apa yang disampaikan Mas Riko gitu. Saya sendiri pun juga sama gitu. Tapi aslinya mudah kalau udah ini kan ya. Yang di kelas rata-rata teman-teman udah bilang, oh ternyata semudah ini gitu. Nah ini nih Mas, terakhir Mas. Mohon dijelaskan Mas tentang fungsi mirroring lagi Mas. Saya ya mungkin teman-teman gini. Teman-teman sebelum ikut kelas online yang 2 hari itu diwajibkan sama tim untuk masuk grup WA dulu, di situ latihan mirroring minimal berapa hari Mas Joko? Sarannya 21 hari. Sarannya sih 21 hari, tapi kalau misalnya udah mepet, dia nanti menyesuaikan. Yang penting pernah mengalami mirroring. Mirroring tuh nggak pakai baju, ya, di depan cermin, ya Mas ya. Untuk masalah durasinya berapa menit dan manfaatnya untuk apa gimana? 1 jam sih. 1 jam? Yes. Kalau bosan ya disadari bosannya. Intinya belajar membiarkan perasaan kalian apa adanya. Kalau bosan ya dibiarkan bosannya. Intinya belajar nggak lari. Udah itu doang. Intinya mirroring itu. Belajar jujur terhadap diri sendiri. Otomatis kalau itu udah bisa 1 jam, terus besok nyoba lagi gitu. Dalam praktik kehidupan sehari-hari ketika dihantam misalnya yang masalah dan itu lebih mudah, kita mundurnya lebih mudah gitu. Mundurnya lebih mudah. Efeknya ke situ. Efeknya ke situ. Jadi yang menurutku yang belum selesai 21 hari untuk alumni ya diselesaikan. Penting sih itu. Karena biasanya kalau kalian mirroringnya benar itu 1 kali udah cukup. Kenapa perlu 21 hari? Karena aku yakin 20 hari pertama itu mirroringnya salah. Di hari terakhir baru benar.
Yang salah yang gimana, yang bener yang gimana? Yang salah adalah 20 hari pertama kalian pasti melawan emosi kalian. Kalau bosen ya kalian ingin ngilangin. Lama-lama dengan pengalaman kalian baru prakteknya benar. Itu memang perlu praktek sendiri, nggak bisa diwakilin. Ya, tapi kalau misalnya dia udah advance tanpa mirroring, asal kemudian udah bisa menerima apa adanya, semua emosi yang ada kan nggak perlu mirroring kan? Yes. Iya, iya, iya. Tapi untuk mereka yang stres sangat disarankan mirroring. Intinya yang stres sangat disarankan mirroring. Iya, 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 iya. Menarik, menarik teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang mau, nanti ada di grup itu ada panduan mirroringnya biasanya. Mas Hari biasanya nggak pakai baju, difoto kan, di depan cermin. Nah, nanti disuruh lihat teman-teman kayak gini posisinya. Gitu. Oke ya, teman-teman sudah dulu ya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu di tanggal 19-20 Juli, kelas Letting In online 2 hari bersama dengan Mas Riko, Mas Hari, ada Mas Joko juga ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan seputar mirroring silakan ditanyakan di grup langsung. Ya, matur suwun ya Mas Riko atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama.